لي خمسة تطفي بها وبائي حبيبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, yang telah memberikan kesehatan kepada diri kita, sehingga pada hari ini kita diizinkan bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Kedua, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada jalan yang terang, yaitu Islam. Anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 1 Singosari yang saya dambakan kesuksesannya. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berpuasa di hari yang kelima. Mudah-mudahan kesehatan, semangat tetap terjaga. Ada sebagian orang sudah merasa malas karena sedang berpuasa. Ada mungkin keluhan seorang siswa yang tidak bisa belajar dengan baik karena alasannya sedang berpuasa. Apakah benar hal ini? Tentunya hal ini tidak bisa kita benarkan. Karena itu marilah kita membahas bagaimana sebenarnya kaitan antara puasa dengan prestasi belajar. Membahas keterkaitan prestasi belajar dan puasa, ada dua sudut pandang yang bisa saya sampaikan. Pertama, sudut pandang pertama, saya melihat bahwa puasa ini merupakan bentuk untuk memperbaiki mental kita, merupakan wujud untuk pelatihan diri kita agar kita mampu mengendalikan diri. Bagaimana tidak, ketika kita merasa haus, kita tidak langsung minum. Ketika kita merasa lapar, kita tidak langsung makan, melainkan menunggu sampai saat berbuka. Ini merupakan contoh sederhana bagaimana kita berlatih mengendalikan diri. Tentunya, latihan ini tidak sekedar berhenti sampai di sini. Pengendalian diri yang kita tuju adalah pengendalian diri yang lebih luas dari itu, yang lebih tinggi dari itu. Misalnya bagaimana kita mampu mengendalikan diri dari melihat sesuatu yang tidak pantas kita lihat. Kita mengendalikan diri dari berbicara yang sebenarnya tidak pantas kita sampaikan. Ya, paling tidak kita bisa mengendalikan. Akan terjadi penundaan asupan kalori. Akan terjadi penundaan atau pengendalian kalori. Nah, ketika terjadi pengendalian kalori inilah, maka disinilah terjadi regenerasi sel-sel otak. Sel otak atau yang biasa kita kenal dengan neuron, ini ibaratnya seperti pemantik atau ibaratnya seperti pengait kelistrikan di otak kita yang berfungsi untuk mengaktifkan kelistrikan di otak kita. Kalau kelistrikan otak kita bekerja secara maksimal, maka kinerja otak juga akan semakin baik. Nah, ketika belajar, kinerja otak sangat diperlukan. Terjadi kinerja otak yang secara maksimal. Jika kita berpuasa, maka disitulah manfaat dari puasa. Mampu memperbaiki sel-sel otak kita yang rusak. Mampu memperbaiki atau meningkatkan sel-sel kelistrikan di otak kita. Karena itu, mungkin kalian pernah merasakan ketika kalian makan terlalu banyak, terlalu kekenyangan, tiba-tiba saja merasa ngantuk, tidak semakin bersemangat tetapi semakin ngantuk dan akhirnya tidur, tidak jadi belajar. Mungkin seperti itu. Nah, ini contoh yang sederhana. Karena itu anak-anak, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya puasa tidaklah menghambat kita untuk berprestasi. Dengan berpuasa, kita tetap bisa belajar dengan baik.
kinerja otak kita akan semakin bekerja secara optimal dan kita bisa meraih prestasi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berpuasa dengan lebih baik, dengan semangat, sehingga menghalangi kita untuk bermalas-malasan, menghalangi kita untuk merasa letih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamsatu